Halo semuanya, selamat datang di kegiatan psikoedukasi Get to Know Schizophrenia. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, kelas Psikopatologi C1. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kami Elsa Fabiola 187, Victoria Venus Ileana Pati 193, dan Cecilia Hana 126. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih skizofrenia itu dan gejalanya. Namun sebelumnya ada satu fakta menarik yang mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui, ada juga yang belum. Jadi ternyata Indonesia itu menempati peringkat pertama dalam kasus skizofrenia tertinggi di dunia dengan dialis rate 321.870. Indonesia menempati urutan pertama dari negara Filipina, Thailand, Malaysia, dan Sri Lanka. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 di Indonesia mencatat bahwa penderita skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Tentunya angka ini merupakan angka yang cukup fantastis, namun apakah kita benar-benar sudah mengetahui apa sih skizofrenia itu? Jadi, menurut buku DSM-4, skizofrenia merupakan suatu gangguan yang berlangsung kurang lebih 6 bulan dengan 1 bulan atau lebih gejala fase aktif dan diikuti dengan munculnya delusi, halusinasi, bicara dan berperilaku yang tidak teratur, serta adanya gejala negatif. Skizofrenia berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Nah, apa saja sih gejala skizofrenia itu? Jadi, gejala skizofrenia terdiri dari gejala positif dan gejala negatif. Nah, apa sih gejala positif dan negatif itu dan bagaimana membedakannya? Nah, jadi gejala positif itu merupakan gejala yang tampak dari luar dan dapat dilihat oleh orang awam. Nah, yang termasuk dalam gejala positif ini adalah delusi, halusinasi, berbicara, dan berperilaku yang tidak teratur. Sementara kalau gejala negatif merupakan gejala yang sulit terlihat oleh orang awam. Contohnya, gejala negatif adalah menurunnya produktivitas, menurunnya motivasi, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa penderita skizofrenia tidak hanya mengalami kesulitan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan hubungannya dengan orang di sekitarnya. Sayangnya, pengetahuan masyarakat tentang skizofrenia tergolong cukup rendah. Penderita skizofrenia seringkali mendapat stigma negatif berupa stereotip, prasangka, ataupun pengucilan dari masyarakat. Penderita skizofrenia seringkali dianggap sebagai orang gila, dan bagi sebagian orang, penderita skizofrenia dianggap menjadi suatu aib bagi keluarganya. Stigma negatif masyarakat ini sangat berdampak bagi penderita skizofrenia itu sendiri tentunya. Karena stigma buruk tersebut, penderita menjadi enggan untuk mencari pertolongan dan mengobati dirinya. Akhirnya, banyak penderita yang memilih untuk menyembunyikannya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum ataupun sebagai orang yang mungkin memiliki keluarga atau orang terdekat yang menderita skizofrenia? Nah, tentunya skizofrenia sendiri akan ditangani oleh tenaga profesional, baik itu melalui terapi maupun melalui pemberian obat-obatan. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasikan diri kita sendiri tentang apa sih penyakit skizofrenia itu beserta gejalanya. Dengan demikian kita dapat memahami secara baik dan dapat mengurangi stigma negatif baik dari diri kita sendiri maupun dari masyarakat. Sehingga dengan demikian kita dapat menciptakan lingkungan yang baik dan mendukung penuh penderita skizofrenia untuk menjalani pengobatannya. Dengan begitu, tidak ada lagi penderita skizofrenia yang merasa tertekan ataupun malu untuk mengakui kondisi yang dialaminya. Jadi secara keseluruhan kita dapat mengetahui bahwa skizofrenia ini merupakan sebuah gangguan yang berlangsung kurang lebih 6 bulan dengan 1 bulan fase gejala aktif atau lebih dan diikuti dengan munculnya delusi, halusinasi, bicara, dan berperilaku yang tidak teratur. Pasien skizofrenia masih sering dipandang negatif di masyarakat. Stigma negatif di masyarakat masih sangat kuat pada gangguan skizofrenia ini.
Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi kita untuk mengetahui tentang skizofrenia dan gejalanya, sehingga wawasan kita dapat meningkat dan stigma negatif tersebut bisa berkurang, serta kita juga bisa memberikan dukungan penuh kepada penderita skizofrenia tanpa membuat mereka merasa tertekan ataupun malu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi. Sekian dulu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini.